Kita bertemu kembali di Pojok Buku SDHV episode 14. Hari ini saya Ibu Santa tidak sendirian karena akan ditemani oleh Ibu Dea. Nah, jadi hari ini kita akan membahas satu seri buku ya Bu Dea. Oke, langsung aja nih Bu. Kenapa sih Ibu mau mengulas buku-buku ini begitu? Oke, Bu, di Indonesia itu kan kita udah punya banyak banget penulis ternama ya. Ada Dewa Lestari, ada Terelie, Leila S. Chudori. Di Indonesia tuh kita juga ternyata punya penulis untuk karya sastra anak gitu. Bahkan banyak belum terekspos sebenarnya. Dan hari ini itulah kenapa saya juga mau mengangkat salah satu karya anak bangsa kita, yaitu yang saya hormati Ibu Murti Bunanta dalam karya-karyanya di seri ini. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu karya ini seri apa. Ini itu adalah bagian dari program literasi menjadi Indonesia. Dari program tersebut sebenarnya ada 3 seri. Nah, untuk buku-buku kali ini yang akan kita bawa itu adalah seri Sahabat Kecilku. Nah, dari seri Sahabat Kecilku ini ada total 12 judul. Nah, semuanya dituliskan oleh Ibu Murti Bunanta tersebut gitu. Wow, saya sangat bangga dengan Ibu Murti Bunanta yang bisa menuliskan cerita yang luar biasa yang akan kita bahas hari ini. Nah, Bu Murti Bunanta sendiri itu adalah seorang pendiri dan juga ketua dari kelompok pecinta bacaan anak KPBA dari tahun 1988, Bu. Oh, udah lama banget gitu ya. Saya juga nggak ngerti, saya baru tahu beberapa tahun belakangan ini gitu. Makanya begitu ada itu saya sangat bangga ternyata Indonesia juga punya loh penulis-penulis untuk karya sastra anak. Nah, beliau sendiri pun udah nulis lebih dari 200 judul buku, Bu. Dan ya ini 12 ini hanya mungkin sebagian kecil lah dari apa yang beliau sudah tuliskan. Dan dari karya-karyanya pun beliau juga sudah meraih banyak penghargaan. Gak cuma di Indonesia, tapi diakui oleh dunia. Jadi buku-buku karya sastra anak ini banyak yang sudah mendapat penghargaan di dunia gitu. Itu yang membuat saya begitu bangga dan kenapa akhirnya di episode ini saya ingin sekali membawakan salah satu karya anak bangsa ini. Dan kita bersyukur ya Bu, ke-12 buku ini dalam seri Sahabat Kecilku ini ada tersedia di perpustakaan SDHV. Jadi kalau readers mau baca jangan malu-malu, langsung aja datang ke perpustakaan kita. Nah, Bu, di sini kan ada 12 buku. Boleh nggak sih mungkin diceritain atau dijelaskan secara singkat mungkin satu persatu dari buku yang ada? Boleh banget, Bu. Ya. Jadi di sini ada 12 readers. Pertama itu ada saya berangkat dari pertama ini ya. Aku adalah istimewa. Jadi di situ ada seekor burung yang merasa bahwa dirinya tidak istimewa karena warnanya dominan hitam. Tapi dia didukung oleh banyak temannya juga, burung-burung lainnya, untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya dia tuh istimewa kok dengan keunikan yang dia miliki. Jadi, wow, ini salah satu buku yang saya suka. Kemudian yang kedua ada Berlibur di Jalan Macet, cerita tentang anak berlibur bukan di suatu tempat yang biasa anak-anak healing gitu ya, tenang, yang amusing gitu ya, karena mungkin banyak hiburan, tapi justru di jalanan yang macet. Tempat macet. Siapa sih yang mau berlibur sana? Tapi di sini bisa dikemas dengan begitu epic, Bu. Kemudian ada Peneliti Serangga. Oh ya, beberapa buku ini dituliskan Bu Murti Bunanta untuk cucu-cucunya. Iya. Contohnya di buku Peneliti Serangga ini ada cucunya yang namanya Austin. Iya, Austin ini sebagai seorang peneliti serangga. Jadi dia meliti serangga dan serangga-serangga tersebut dicatatkan di dalam buku ini. Dengan begitu detail. Kemudian selanjutnya ada tentang gerakan. Ini juga berisi dengan nama-nama cucu dari Ibu Murti. Gerakan-gerakan yang biasanya mungkin cucu-cucunya lakukan, melukis, memanjat, apalagi ya, merangkak dan ya, jadi menarik gitu. Mungkin ini yang biasa dilakukan oleh cucu-cucunya ataupun anak-anak Indonesia sih sebenarnya pada umumnya. Gitu. Kemudian ada yang selanjutnya di Taman Safari. Ini berisi tentang hewan-hewan yang biasa kita temukan di Taman Safari, pun dengan informasi lengkapnya. Dari mana, karakteristiknya, bentuknya seperti apa, dijelaskan di buku ini. Jadi sangat edukatif gitu, Bu. Kemudian Si Tomat Bisa Berkawan. Mungkin banyak cerita fabel di sini. Contohnya salah satunya buku ini gitu ya. Ketika si Tomat bertengkar dengan temannya, namanya si Kacang, dan akhirnya mereka saling memaafkan satu sama lain. Masalahnya apa? Silahkan bisa dibaca sendiri. Gitu. Kemudian
ada Moby dan kawan-kawan berlatih olahraga. Ini kawanan monyet yang mereka suka berolahraga. Nanti olahraganya pun dijelaskan seperti apa di buku ini. Jadi ya ini olahraga yang juga anak-anak sering lakukan gitu di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, katak ingin bermain sirkus. Nah, kelompok katak ini ingin terbang. Wow. Ya, terbang kira-kira silahkan dibaca gitu. Lalu ada dokter hama yang sangat sibuk. Jadi ini seperti kegiatan dokter itu seperti apa? Mungkin karena anak-anak Indonesia banyak yang pengen jadi dokter gitu. Jadi ditunjukkanlah lewat dokter hama ini sebenarnya kehidupan dokter itu seperti apa dalam ranah anak kecil ya, pemahaman anak kecil. Jadi ada pasien yang sakit matanya, ada yang batuk gitu. Jadi gimana dokter hama dan perawatnya membantu pasien-pasien tersebut. Lalu ada si kecil berjalan-jalan. Di sini ada anak ayam yang hilang. Lalu keluarga, tetangga berusaha untuk cari si kecil ini. Gitu. Dan sini pun Bu bisa belajar matematika juga. Karena ada hitungannya juga di dalam sini. Menarik kan? Nah, kemudian ada tarian pengusir ular, di mana ada seekor ular yang jahat gitu ya, suka nakut-nakutin, suka makan hewan lainnya. Tapi ada kelompok katak yang berinisiatif untuk membuat sebuah tarian untuk mengusir ular tersebut. Akhirnya teman-temannya pun juga terdorong untuk melakukan hal yang sama. Sama-sama ya mereka mengusir ular gitu. Jadi kekerabatan sama temannya dapat juga. Nah, yang terakhir ada pesta musik dengan sahabat. Jadi ada seekor udang yang punya teman dari berbagai penjuru. Jadi dia tidak menutup kemungkinan untuk berteman dengan siapapun. Dan teman-teman ini ternyata diceritakan bisa bermain musik dan berbagai macam alat musik diperkenalkan di buku ini juga. Gitu. Wow. Jadi sebenarnya buku-bukunya ini sangat edukatif ya, Bu? Betul sekali, Bu. Bahkan di akhirnya pun ada kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan. Cek pemahaman gitu ya, Bu? Gitu, Bu. Oke. Nah, memang sih tadi kita udah kayak lihat ya, sebenarnya dari review-review buku ini sebenarnya sangat bagus, spesial juga ya, dibuat oleh seorang yang sangat hebat juga, Ibu Murti Benanta. Lalu mungkin ada keistimewaan lain nggak, Bu, dari buku-buku ini? Apa sih yang membuat seri Sahabat Kecilku ini spesial begitu? Ya, namanya juga seri Sahabat Kecilku gitu ya. Ini sangat-sangat layak untuk dibaca untuk anak-anak yang baru belajar membaca. Jadi karena mungkin ukurannya juga kecil, jadi mungkin mudah diingat juga. Lalu bahasanya pun, Bu, dilihat dari bahasanya itu sangat sederhana. Untuk anak-anak dapat paham maksudnya apa, tidak berbelit-belit seperti itu. Begitupun bahasanya juga deskriptif. Jadi misalnya tadi tentang serangga, ya dijelaskan serangga ini apa, punya kaki berapa. Sangat-sangat deskriptif dan itu sangat mengasah imajinasi anak ketika mereka membaca ini. Meskipun tidak ada ilustrasinya, ketika mereka membaca, mereka bisa imajinasikan sendiri. Seperti itu. Kemudian ilustrasinya tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu berlebihan, sederhana, tapi sesuai gitu dengan isinya. Dan cukup untuk anak-anak yang baru belajar membaca, fokus juga ke tulisannya. Jadi tidak terdistraksi dengan gambarnya, tapi gambarnya tetap mendukung. Seperti itu. Kemudian juga latar daripada cerita-cerita ini yang tadi saya sampaikan itu sangat dekat dengan anak-anak Indonesia. Makanya disebutkan kan program literasi menjadi Indonesia. Gitu. Latar belakangnya tuh ya anak-anak yang mungkin di Indonesia yang sering menghadapi kemacetan bersama dengan papa mamanya, atau juga mungkin mereka yang menemukan berbagai macam hewan di taman belakangnya. Gitu. Jadi menarik gitu untuk anak-anak baca. Oh ya, kontekstual sama mereka. Oh ya, aku pernah nih melakukan ini. Oh iya ya, ternyata aku pernah lihat hewan ini juga. Oh ternyata hewan ini tuh begini. Jadi sangat kontekstual dengan kehidupan mereka. Lalu ya intinya semua buku ini sangat-sangat cocok untuk dibaca oleh anak-anak Indonesia. Oke. Ini kan buku anak begitu ya, Bu? Kita juga pernah kan jadi anak-anak, Ibu juga, kita sekarang udah dewasa gitu. Lalu kenapa buku ini bisa sangat layak dibaca gitu, kayak berbeda mungkin dari buku lainnya sampai buku ini bisa menjadi rekomendasi itu kira-kira kenapa sih, Bu? Iya, saya sebagai orang dewasa yang biasanya bacanya mungkin sudah buku berbab-bab gitu ya. Kita sebagai orang dewasa yang bacanya mungkin sudah jauh lebih berat. Ketika saya baca buku ini,
saya tetap menikmati gitu. Saya bukannya jadi apa sih buku anak-anak boring gitu, saya jadi udahlah baca secara cepat aja gitu, enggak, tapi tetap tertarik gitu membaca isinya, karena yang pertama bahasanya bahasanya tuh begitu deskriptif, membuat saya pun sebagai orang dewasa juga bisa berimajinasi di dalamnya. Selain anak berimajinasi, saya pun juga diajak berimajinasi. Kemudian permasalahan di dalamnya itu adalah permasalahan untuk anak-anak, tapi sangat membantu saya untuk terkadang saya berpikir sesuatu itu terlalu rumit. Atau mungkin ketika saya jadi guru nih Bu, kadang saya kan juga harus memahami pola pikiran anak-anak saya seperti apa, murid-murid saya seperti apa. Buku-buku ini tuh benar-benar melihat suatu isu, melihat suatu permasalahan dari perspektif anak-anak, dari perspektif dari kepolosan anak-anak tersebut. Jadi menarik untuk saya, ternyata kadang nggak perlu lo berpikir seribet itu, tidak perlu berpikir yang gimana-gimana, pikir sederhana aja, lihat dari perspektif lain atau dari perspektif anak-anak yang disampaikan di dalam buku ini. Lebih lebih mengobservasi dalam sisi yang lain lah Bu ini. Oke. Dan mungkin kalau dibandingin sama buku-buku waktu kita kecil gitu kan, kita baca buku anak juga, mungkin yang menjadi sangat istimewa dari buku ini seperti Ibu katakan tadi ya, membantu merangsang anak untuk berkembang dalam kecerdasan emosional begitu ya Bu. Mungkin kalau dulu kita kayak dari buku cerita main secara kognitif gitu ya, tapi ini tidak hanya secara kognitif tapi juga bisa membangun karakter begitu ya. Setuju Bu, karakter, emosi, kehidupan sosial mereka pun juga dilatih. Kayak tadi ada nari bareng teman-temannya, ada ketika konflik sama temennya, atau ketika misalnya sekeluarga di jalan kena macet seperti apa, itu melatih emosi mereka. Harus aku kalau misalnya dalam situasi seperti ini harus berespon seperti apa sih gitu. Jadi buku ini menyampaikan dasar-dasar yang pas gitu untuk anak-anak belajar ketika mereka menghadapi suatu permasalahan. Oke. Nih, ini kan ada 12 judul buku ya Bu. Kira-kira ada nggak sih buku yang benar-benar berkesan secara pribadi untuk Ibu, dan apakah buku-buku itu menginspirasi Ibu, atau mungkin ada nilai-nilai yang dari buku itu yang Ibu pelajari mungkin begitu? Ada Bu. Ya sebenarnya semuanya menarik dalam porsinya mereka masing-masing. Tapi pastinya kalau saya ada 2 yang benar-benar mengena di hati, itu adalah judul buku ini, Aku Adalah Istimewa dan Berlibur di Jalan yang Macet. Aku adalah istimewa, dari judulnya pun aja seperti ada pernyataannya. Iya, udah jelas gitu ya sebenarnya. Jelas gitu, dan terkadang itu terjadi di dalam diri saya juga. Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan keunikan kita, dengan keistimewaan kita. Tapi kadang saya pun sebagai orang dewasa lupa akan hal tersebut. Bahkan kita yang berdosa, yang sudah dijadikan berharga oleh Kristus pun, itu fakta yang begitu luar biasa itu kadang saya lupa gitu. Tapi di buku ini diingatkan kembali bahwa kamu itu istimewa loh. Kepada pembacanya kamu itu istimewa loh dalam apapun perbedaan yang mungkin membedakan kamu dengan yang lainnya gitu, dengan karakteristik kamu, fisik kamu, latar belakang kamu, keluarga kamu, semuanya. Apapun yang ada dalam diri saya adalah istimewa gitu. Tapi nggak berhenti di situ juga. Di sini kita sudah diajak jadi paham bahwa karena Kristus saya sudah dijadikan pribadi yang berharga oleh pengorbanannya. Tapi nggak berhenti di situ. Sama seperti buku ini juga nggak berhenti di situ, mendorong kembali saya sebagai pribadi yang sudah tahu bahwa Tuhan sudah membuat saya istimewa. Saya diajak untuk, orang-orang di sekeliling kamu juga istimewa. Iya. Gitu. Di buku ini burung-burung lainnya pun juga saling memuji ya. Saling memuji. Gimana caranya membantu si burung hitam ini untuk melihat bahwa dirinya istimewa. Sama kayak saya juga, bagaimana Tuhan sudah membuat saya istimewa, bagaimana saya juga bisa memakai keistimewaan tersebut untuk membantu orang lain juga melihat hal yang sama di dalam diri mereka. Bagaimana Kristus juga sudah membuat mereka istimewa. Seperti itu. Jadi ketika anak-anak baca, saya rasa ini akan jadi pelajaran yang luar biasa sih mereka untuk menghargai diri mereka sendiri,
dan juga menghargai teman-temannya. Bagaimana mereka melihat siapapun yang ada di sekelilingnya, perbedaan yang mereka miliki, mereka semuanya istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, berlibur di jalan macet. Sangat menarik karena saya tidak suka macet. Sama. Kayak aneh berlibur kok di jalan macet gitu kan. Pasti pusing mikirin habis ini. Pokoknya kalau macet ini pasti waktunya molor, harus gimana ngubah kegiatan setelah ini dan segala macam, banyak banget yang dipikirin. Tapi di sini ternyata ada loh hal-hal lain yang bisa kita perhatikan saat macet. Di buku ini bisa memperhatikan kendaraan lain. Oh, ternyata ada mobil VW gitu yang bentuknya seperti ini. Terus kan bisa jadi percakapan tuh sama mama papa, oh mobil itu gini. Jadi saling observasi itu bisa juga. Atau di buku ini juga ada orang yang berhenti di pinggir jalan karena mungkin kehabisan bensin dan segala macam. Itu juga bisa jadi percakapan yang berkualitas bersama dengan keluarga di dalam mobil gitu. Jadi makanya berlibur di jalan yang macet. Mereka berlibur di dalam mobil di tengah hiruk pikuk yang terjadi di sekitar mereka yang ada di buku ini. Dan jadi di situ ternyata ada sisi baiknya loh dari satu permasalahan yang ada. Sama halnya ketika saya memiliki suatu permasalahan gitu. Kadang terlalu fokus untuk melihat dari satu sisi aja. Buku ini mengajarkan saya untuk melihat dari perspektif yang lainnya, melihat sisi positif dari suatu permasalahan yang mungkin saya hadapi dalam perspektif dan keponakan anak kecil yang dijabarkan di buku ini. Wow. Berlibur di jalan yang macet. Jadi ini menarik juga. Next time kalau saya berada di kemacetan, mungkin saya bisa mengingat buku ini gitu, belajar dari buku ini. Ya benar-benar melihat perspektif anak kecil yang kita sebagai orang dewasa bisa pelajari juga begitu ya Bu. Karena mereka nggak buat ribet, malah itu jadi menyenangkan gitu ya. Mereka tidak bisa mengubah, kita bahkan orang dewasa tidak bisa mengubah kemacetan itu gitu ya. Untuk saat ini memang belum ya. Tapi kita bisa belajar bagaimana dari cerita ini, gimana kita harusnya meresponi sesuatu gitu ya. Wow. Kalau tadi kan dibilang klaim daripada program literasi ini adalah mengasah emosi anak-anak ya. Saya rasa nggak cuma anak-anak sih, siapapun pembaca siapapun itu ya. Diasah emosinya ketika membaca buku-buku ini gitu. Wow, ngomong-ngomong saya sangat terharu gitu ya Bu. Karena bulan ini kita di pojok buku bahasnya itu banyak ya tentang karya anak bangsa Indonesia gitu. Sebelumnya juga kita di episode 13 episode spesial kita belajar bagaimana menjadi agen perubahan yang akan terus tergerus waktu, tapi bagaimana kita bisa menggunakan talenta kita gitu ya untuk memberkati banyak orang, membawa dampak. Dan sepertinya Ibu Murti ini juga menggunakan talentanya gitu ya, menjadi salah satu contoh yang baik bagaimana anak bangsa juga karyanya bisa gitu ya kita gunakan untuk edukasi di Indonesia, untuk kecerdasan emosi. Karakternya bukunya sangat bagus gitu ya. Kan mulai dari usia dini Bu. Iya benar sekali. Dan ngomong-ngomong, kalau readers belum baca buku ini, silahkan datang ke perpustakaan SDHHV, tersedia ke-12 judul buku. Dan kalau belum nonton episode spesial sebelumnya, tadi kita udah bahas sedikit ya bagaimana kita belajar tentang Indonesia juga begitu ya Bu. Jadi agen perubahan ya Bu ya. Iya, silahkan ditonton saja di kanal YouTube Berita SDHHV. Oke, waktu kita sudah selesai, tidak terasa ya Bu. Kita udah bicara bagaimana buku-buku ini, buku seri Sahabat Kecilku bisa membangun karakter anak Indonesia, ceritanya sederhana namun syarat dengan makna begitu. Dan maknanya tidak yang untuk anak-anak tidak dibuat-buat. Iya, namun untuk anak-anak itu bisa menjadi pelajaran sejak dini ya, untuk emosinya, kognitifnya, dan dari sini juga kita lihat imajinatif juga ya, bersifat imajinatif karena ceritanya deskriptif begitu. Ada burung yang seperti ini, ada hewan yang seperti ini. Wow. Kalau saya sih bakal rekomen untuk anak-anak di kelas saya untuk baca ya Bu. Bagus Bu. Ya, semoga readers di rumah juga tidak hanya
anak-anak, remaja, orang tua pun bisa baca buku ini. Dan selamat membaca untuk readers yang ada di rumah. Semoga bacaannya bisa dinikmati. Kita bertemu lagi ya readers di episode selanjutnya. Bye readers!